Masuk minggu ke-44. Kita lihat sejarah teknologi dalam 1 minggu ke depan. Yang nggak sabar ngerakit PC Intel Gen 13, pakai nih motherboard Asus ROG Maximus Z790 Hero. Didesain untuk prosesor Intel generasi ke-13 dan dukungan RAM DDR5 dengan speed up to 7800 plus MHz. Dilengkapi cooling solution canggih seperti Integrated VRM and I/O heatsink dengan High Conductivity Thermal Pad, M.2 heatsink dan backplate, serta chipset heatsink untuk menjaga performance tetap stabil. Connectivity-nya lengkap banget. Dari high speed USB sampai ada 2 port Thunderbolt 4 dengan speed 40 Gbps terpasang di I/O panel. Radio, meskipun dia dibilang sebagai teknologi yang jauh lebih jadul dibandingin TV, tapi ternyata dia punya satu kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh TV ataupun media penyiaran visual lainnya. Radio disebut sebagai theater of mind. Nah, ini unik nih, karena walaupun setiap orang nih dengerin acara radio yang sama, tapi ternyata di benak masing-masing orang itu membayangkan hal-hal yang berbeda. Jadi kalau lagi ada dengar suara penyiar cewek gitu ya, terus ada 10 orang yang dengerin, itu di dalam benak masing-masing orang itu membayangkan sosok cewek yang berbeda. Ada yang bayangin rambutnya panjang, rambutnya pendek, keriting, dan ada yang bayangin hal ini nggak akan pernah dimiliki oleh TV, karena di TV kita langsung dikasih tunjuk bentuk orangnya. Kita nggak dikasih ruang untuk berimajinasi. Nah, salah satu kejadian theater of mind tersukses yang tercatat dalam sejarah terjadi tanggal 30 Oktober tahun 1938. Seorang penyiar radio bernama Orson Welles membawakan sebuah acara yang merupakan adaptasi dari novel berjudul The War of the Worlds. Novel ini adalah karangan H.G. Wells yang diterbitkan pertama kali di tahun 1898. Hebatnya, walaupun novel ini dibuat sebelum abad 20, ternyata si penulis sudah membuat cerita science fiction, dan ini adalah salah satu novel pertama yang menceritakan tentang konflik antara manusia dan alien. Nah, ceritanya novel ini tadi dibacakan ulang oleh si Orson Welles tadi di acara radionya dia, dan ternyata hal ini berhasil mengundang kepanikan massal. Banyak orang yang saat itu meyakini bahwa acara radio ini adalah sebuah kisah nyata. Saking paniknya orang-orang saat itu sampai CBS meminta program tersebut memberi keterangan bahwa ceritanya hanya fiksi belaka. Dan ternyata sekarang di tahun 2022 kita masih bersikap sama seperti orang-orang puluhan tahun yang lalu. Baca berita dikit langsung percaya. Sistem file compression zip udah lama banget kita kenal. Jadi untuk extension zip-nya sendiri itu dia pertama kali dirilis tahun 1989 untuk operating system MS-DOS. Sedangkan salah satu aplikasi yang paling terkenal untuk memproses tadi file zip tadi adalah WinZip yang dia dirilis tahun 1991. Dan sampai hari ini hampir semua orang yang udah pernah pakai PC pasti kenal dengan yang namanya WinZip. Tapi seperti kita tahu, WinZip bukanlah satu-satunya. Nggak lama setelah WinZip dirilis, ternyata muncullah program yang hampir mirip. Bukan WinRAR dan bukan 7-Zip. Masih lama, bre. Kenalin nih, gzip. Sebuah program compression dan decompression data yang dibuat oleh Jean-Luc Gelly dan Mark Adler dan dirilis tanggal 31 Oktober tahun 1992. Dia adalah sebuah program gratis yang digunakan untuk project GNU di sistem Unix versi awal. Dibuat gratis karena saat itu salah satu compression algorithm LZW menggunakan paten Unisys dan IBM yang tentu saja nggak gratis. Dan kalau kamu mampir ke halaman download gzip, mereka masih menyediakan link download versi awal gzip dari tahun 93. Setiap kali kita bicara tentang transistor, biasanya yang langsung terlintas di kepala adalah PC, komputer gitu ya. Bahwa transistor itu sudah berhasil merombak dunia PC yang tadinya ukurannya gede-gede dan konsumsi listriknya boros banget. Begitu ada transistor, ukuran PC bisa langsung jadi kecil dengan konsumsi daya listrik yang jauh lebih irit juga. Tapi kita sering lupa bahwa transistor bukan hanya digunakan untuk PC. Dia juga dipakai untuk membuat komponen dan device-device lainnya, salah satunya adalah radio. Tanggal 1 November tahun 1954, The Industrial Development Engineering Associates mulai menjual Regency TR-1, radio komersial pertama yang menggunakan transistor. Secara performance, radio ini nggak terlalu bagus sih, mengingat dia adalah teknologi pertama. Tapi secara penjualan, dia terhitung sukses banget dengan mencatat angka lebih dari 150.000 unit terjual. Dan salah satu yang menjadi daya tariknya adalah ukurannya yang kecil dan portable. Jadi sebelum dibuatnya radio ini, penggunaan transistor masih terbatas pada keperluan militer dan industri. Regency TR-1 ini akhirnya menjadi pelopor penggunaan
penggunaan transistor untuk peralatan elektronik konsumen yang nantinya berkembang ke industri kalkulator hingga smartphone yang kita pakai sekarang. Kalau kita bicara tentang malware yang ada di komputer, itu ada banyak banget macamnya. Salah satunya punya nama worm. Menurut Malwarebytes, worm adalah salah satu jenis Trojan horse malware yang bisa menduplikasi dirinya sendiri dan menyebarkan dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain tanpa bantuan manusia. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak tahu bahwa awalnya worm itu dibuat untuk tujuan yang baik. Tanggal 2 November tahun 1988, Robert Morris dari Cornell University merilis sebuah worm yang seperti tadi disebutin bisa menduplikat dirinya sendiri. Tapi saat itu tujuannya adalah untuk mencari tahu seberapa luas internet menyebar. Jadi setelah worm ini masuk ke dalam sebuah komputer, dia akan menyebar ke komputer lain yang tujuan akhirnya nanti adalah dihitung jumlahnya ada berapa. Tapi karena terjadi error pada pemrogramannya, maka Morris worm ini justru menginfeksi banyak mesin dan mengganggu jaringan hingga membuat banyak sistem menjadi crash. Diperkirakan dia tersebar ke sekitar 6.000 mesin yang kurang lebih berarti 10% dari total pengguna internet saat itu. Hal ini menyebabkan downtime yang nggak main-main. 2 hari bre, dan akhirnya semua kegiatan yang butuh internet jadi terganggu, termasuk kegiatan pemerintahan dan juga dunia pendidikan dan yang lainnya. Morris sendiri akhirnya dikeluarkan dari Cornell University, kemudian dia juga dihukum 3 tahun masa percobaan dan denda $10.000. Orang bilang untuk bisa mencapai sesuatu yang hebat, kita butuh pengorbanan gitu ya. Bahkan tidak jarang pengorbanan yang dilakukan dalam bentuk nyawa. Dan ini termasuk yang terjadi dalam perkembangan teknologi. Cuma namanya manusia, kalau sampai harus berkorban nyawa, udah pasti bukan nyawa mereka yang dijadikan korban. Tanggal 3 November tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 2, pesawat antariksa kedua yang mengorbit bumi dan pesawat antariksa pertama yang membawa makhluk hidup. Tapi tentu saja makhluk hidup yang dimaksud bukanlah manusia, melainkan seekor anjing Siberian Husky bernama Laika. Sayangnya Laika hanya bertahan hidup beberapa jam setelah pesawatnya diluncurkan. Dia mati karena stres dan overheat. Tapi sebenarnya walaupun si Laika ini bisa bertahan di dalam pesawatnya gitu ya, tetap aja dia bakal mati karena ternyata dia memang dikirim untuk mati. Pesawat Sputnik 2 tidak dilengkapi mekanisme untuk bisa kembali di bumi, apalagi untuk mendarat dengan selamat. Pembajakan, meniru hasil karya orang lain, bikin barang KW. Ternyata hal ini sudah muncul dari sejak awal teknologi berkembang. Tapi ada 2 jenis pembajakan yang kita kenal. Yang pertama adalah ngopi mentah-mentah hasil karya orang lain. Jadi kalau ada program atau software benar-benar di-copy, terus cuma diganti nama sama diganti cover mungkin ya. Dan cara yang kedua adalah dengan melakukan reverse engineering. Reverse engineering ini berarti membreakdown barang yang sudah ada, kemudian mencoba membangun kembali dengan data yang berhasil didapat. Jadi ibaratnya kamu makan nasi goreng, habis itu kamu mencoba menebak nih nasi goreng ini dibuat dari bahan apa aja, terus kamu berusaha membuat nasi goreng yang sama dengan perkiraan yang sudah kamu buat tadi. Dan hal ini terjadi pada software. Dan zaman dulu, yang namanya reverse engineering ini tidak dianggap sebagai pembajakan. Dan hal ini ternyata bisa membuat perusahaan sebesar IBM sampai bertekuk lutut. Tanggal 4 November tahun 1982, Compaq mengumumkan Compaq Portable PC. Dia bukan hanya menjadi salah satu PC portable pertama, tapi juga menjadi salah satu klon IBM PC paling sukses di pasaran. Saat itu IBM PC menjadi incaran banyak orang, termasuk para perusahaan yang ingin menirunya. Tapi yang membuat Compaq menonjol adalah karena mereka bikinnya niat banget bre. Mereka rela mengeluarkan dana 1 juta US dollar untuk melakukan reverse engineer IBM BIOS. Tapi mereka juga mempersiapkan diri untuk dituntut sama IBM. Yang akhirnya beneran terjadi, tapi sesuai dugaan, tuntutannya dibatalkan karena reverse engineering tidak termasuk membajak. Dan hal ini akhirnya berlanjut lagi ke beberapa cerita yang sudah sering saya ceritakan sebelumnya. Jadi begitu banyak muncul IBM klon PC ini ya, IBM-nya sendiri akhirnya jadi nggak laku bre, karena harganya lebih mahal gitu ya. Dan yang menjadi raja saat itu adalah Microsoft, karena Microsoft menjual software ke IBM dan juga ke para pesaingnya yang melakukan pembajakan tadi. Tanggal 5 November tahun 2006. Menurut data yang dirilis Netcraft Limited, di hari ini jumlah website yang terdaftar di internet sudah melewati angka 100 juta. Angka ini langsung tertembus setelah di tahun itu ada penambahan 27,4 juta website baru yang didaftarkan. Angka ini jauh melebihi tahun sebelumnya yang hanya mencatat 17 juta website baru. Dan kalau kita lihat tahun 2022, tercatat bulan September lalu, jumlah website sudah lebih dari 2 miliar. Pengen tahu kelanjutan sejarah teknologi? Kita ketemu lagi minggu depan.